maksane tumrap laku lelakone ngune terus sing karsa. Duryodana merupakan tokoh antagonis yang utama dalam Mahabharata, musuh utama para Pandawa. Duryodana adalah inkarnasi dari iblis Kali. Ia lahir dari pasangan Dhritarashtra dan Gandhari. Duryodana merupakan saudara tua di antara 100 Korawa. Ia menjabat sebagai raja di kerajaan Kuru atau di Hastinapura. Duryodana menikah dengan putri Prabu Citranggada yang bernama Banowati dan mempunyai anak kembar. Masing-masing bernama Lesmana Mandrakumara dan Lesmanawati. Duryodana digambarkan sangat licik dan kejam. Meski berwatak jujur, ia mudah terpengaruh hasutan karena tidak berpikir panjang dan terbiasa dimanja oleh kedua orang tuanya. Karena hasutan Sangkuni, yaitu pamannya yang licik dan berlidah tajam, ia dan saudara-saudaranya senang memulai pertengkaran dengan pihak Pandawa. Secara harfiah, nama Duryodana dalam bahasa Sanskerta memiliki arti sulit ditaklukkan atau dapat pula berarti prajurit tidak terkalahkan. Dalam bahasa Sanskerta, kata yang berawalan dur maknanya adalah sulit, susah, sukar. Kisah kelahiran Duryodana. Saat Gandhari hamil dalam jangka panjang yang tidak wajar, ia memukul-mukul kandungannya dalam keadaan frustasi dan cemburu terhadap Kunti, yang telah memberikan Pandu 3 orang putera. Atas tindakannya, Gandhari melahirkan gumpalan daging berwarna keabu-abuan. Kemudian Gandhari memuja Biasa, seorang pertapa sakti, yang kemudian memberi berkah 100 orang anak kepada Gandhari. Kemudian Biasa memotong gumpalan daging tersebut menjadi 100 bagian, dan memasukkannya ke dalam pot. Kemudian pot-pot tersebut ditanam di dalam tanah selama 1 tahun. Setelah 1 tahun, pot tersebut digali kembali. Yang pertama kali dikeluarkan dari pot tersebut adalah Duryodana, diiringi oleh Dursasana, dan adik-adiknya yang lain. Tanda-tanda yang buruk mengiringi kemunculannya dari dalam pot. Para Brahmana di keraton merasakan adanya tanda-tanda akan bencana yang buruk. Widura mengatakan bahwa jika tanda-tanda seperti itu mengiringi kelahiran putranya, itu tandanya kekerasan akan mengakhiri dinasti tersebut. Widura dan Bisma menyarankan agar putra tersebut dibuang. Tetapi Dhritarashtra tidak mampu melakukannya karena rasa cinta dan ikatan emosional terhadap putra pertamanya itu. Kisah dalam perebutan kerajaan Indraprastha. Duryodana memiliki sifat iri hati terhadap kekayaan Yudhishthira serta kemegahan yang ada di Indraprastha. Terlebih lagi kepada para Pandawa lainnya yang selalu membuat hatinya jengkel. Berbagai usaha ingin dilakukannya untuk menyingkirkan para Pandawa, tetapi selalu gagal. Berkat perlindungan Kresna, Duryodana memiliki seorang paman yang bernama Sangkuni. Sifatnya sangat licik dan senang melontarkan ide-ide buruk untuk memengaruhi keponakannya tersebut. Saat Duryodana datang berkunjung ke istana Indraprastha, ia terkagum-kagum dengan kemegahan istana tersebut. Saat memasuki sebuah ruangan, ia mengira sebuah kolam sebagai lantai. Tak pelak lagi ia tercebur. Kejadian tersebut disaksikan oleh Draupadi. Ia tertawa terpingkal-pingkal dan menghina Duryodana. Ia mengatakan bahwa anak orang buta ternyata ikut buta juga. Mendengar hal itu, Duryodana sangat sakit hati. Dalam hati, ia marah besar terhadap Draupadi. Setelah pulang dari Indraprastha, Duryodana termenung memikirkan bagaimana cara mendapatkan harta Yudhishthira. Melihat keponakannya murung, Sangkuni menawarkan ide licik untuk mengajak Yudhishthira main dadu dengan taruhan harta dan kerajaan. Niat tersebut disetujui oleh Duryodana, termasuk Dhritarashtra yang terkena rayuan dan hasutan Sangkuni yang berlidah tajam. Pada hari yang dijanjikan, Yudhishthira bermain dadu dengan Duryodana yang diwakilkan oleh Sangkuni. Di awal permainan, Sangkuni membiarkan Yudhishthira menikmati kemenangan. Tetapi pada pertengahan permainan, kemenangan terus dimenangkan oleh Sangkuni berkat kelicikannya. Akhirnya Yudhishthira menyerahkan harta, kerajaan, bahkan adik-adiknya sendiri, termasuk Draupadi, istrinya. Saat Draupadi disuruh untuk menanggalkan bajunya karena Yudhishthira sudah kalah taruhan, ia tidak mau melakukannya.
Dengan kasar Dursasana menarik kain Draupadi. Namun berkat pertolongan gaib dari Kresna, kain yang dikenakan Draupadi tidak habis meski terus-menerus ditarik dan diulur-ulur. Akhirnya Bima bersumpah bahwa ia akan memukul paha Duryodana kelak. Karena Duryodana menghina Draupadi dengan menyuruh wanita tersebut berbaring di atas pahanya. Pertempuran di Kuruksetra. Saat Duryodana bertarung sendirian dengan Pandawa, Yudhistira mengajukan tawaran bahwa ia harus bertarung dengan salah satu Pandawa. Dan jika Pandawa itu dikalahkan, maka Yudhistira akan menyerahkan kerajaan kepada Duryodana. Duryodana memilih bertarung dengan senjata gada melawan Bima. Kedua-duanya memiliki kemampuan yang setara dalam memainkan senjata gada karena mereka berdua menuntut ilmu kepada guru yang sama, yaitu Baladewa. Pertarungan terjadi dengan sengit. Keduanya sama-sama kuat dan sama-sama ahli bergulat dan bertarung dengan senjata gada. Setelah beberapa lama, Duryodana mulai berusaha untuk membunuh Bima. Pada waktu itu, Kresna mengingatkan Bima akan sumpahnya bahwa ia akan mematahkan paha Duryodana karena perbuatannya yang melecehkan Draupadi. Atas petunjuk Kresna tersebut, Bima mengingat sumpahnya kembali dan langsung mengarahkan gadanya ke paha Duryodana. Setelah pahanya dipukul dengan keras, Duryodana tersungkur dan roboh. Ia mulai mengerang kesakitan, sebab bagian tubuhnya yang tidak kebal telah dipukul oleh Bima. Saat Bima ingin mengakhiri riwayat Duryodana, Baladewa datang untuk mencegahnya dan mengancam bahwa ia akan membunuh Bima. Baladewa juga memarahi Bima yang telah memukul paha Duryodana, karena sangat dilarang untuk memukul bagian itu dalam pertempuran dengan senjata gada. Kresna kemudian menyadarkan Baladewa bahwa sudah menjadi kewajiban bagi Bima untuk menunaikan sumpahnya. Kresna juga membeberkan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Duryodana. Duryodana lebih banyak melanggar aturan-aturan perang daripada Bima. Ia melakukan penyerangan secara curang untuk membunuh Abimanyu. Ia juga telah melakukan berbagai perbuatan curang agar Indraprastha jatuh ke tangannya. Duryodana gugur dengan perlahan-lahan pada pertempuran pada hari ke-18. Hanya 3 ksatria yang bertahan hidup dan masih berada di pihaknya, yaitu Aswatama, Krepa, dan Kretawarma.